Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat datang di ibadah GBI Point Square yang secara online masih terus kami adakan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu dan kesetiaan Bapak Ibu untuk boleh mengikuti ibadah GBI Point Square secara online ini. GBI Point Square juga mengadakan doa pagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Dan kami mengundang Bapak Ibu yang mau dan punya waktu untuk bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita, doa syafaat kita, sembah kita, pujian kita setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Hanya 1 jam saja. Mari kita bersama-sama berjaga-jaga dengan doa kita. GBI Point Square juga mengadakan call tetap dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang terus dengan setia mengikuti call-call yang ada di GBI Point Square. Ada 5 wilayah call dan tertera di layar Bapak Ibu. Dan bisa Bapak Ibu Saudara tetap ikuti dan join bersama dengan kami. Kami juga mengajak dan mengingatkan untuk kita semua tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Menjaga jarak, memakai masker seperti saya ini, dan mencuci tangan setiap kali kita habis dari luar rumah. Kita menjaga kesehatan dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang ingin memberikan juga persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur dapat dikirimkan ditransfer melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, juga melalui QR yang ada tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita beribadah hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih tetap boleh beribadah. Kami mengucap syukur karena kami masih juga merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus walaupun yang di depan mata kami melihat Tuhan Yesus COVID itu masih ada Tuhan Yesus. Juga bangsa ini terkena dampaknya. Kami mengucap syukur karena kami tetap Tuhan tetap memelihara kami semua. Bangsa Indonesia ini ada di dalam hati-Mu. Bapak pagi hari ini kami berdoa untuk Presiden kami yang terkasih Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berikan mereka berkat hikmat daripada-Mu Tuhan, roh yang takut akan Engkau supaya mereka bisa melakukan tugas mereka tetap bertanggung jawab hanya kepada Tuhan saja. Berkati juga segenap aparat Tuhan Yesus, TNI Polri Tuhan Yesus, biar mereka juga boleh melakukan semua pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka dengan takut dan gentarakan Tuhan sendiri. Terima kasih untuk gereja di mana kami boleh bernaung di dalamnya Tuhan, GBI Gatot Subroto. Kami berdoa menopang bersama-sama gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan keempat wakilnya. Demikian juga Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Budianto Totong beserta dengan wakilnya. Dan juga tentu saja gembala yang ada di GBI Point Square, Bapak Pendeta Suwardi beserta istri dan anaknya. Semua pengerjanya juga Tuhan Yesus dan para coolers yang masih ada dengan setia untuk boleh mengembalakan domba-domba-Mu yang ada di GBI Point Square. Berikan mereka semua kesehatan,
jasmani juga rohani Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Hikmat daripadamu, marifat daripadamu Tuhan, kesehatan daripadamu Tuhan, berkat atas mereka semua tercurah daripadamu. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar kami boleh menaikkan ucapan syukur kami boleh naikkan sembah kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau juga mau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus walaupun kami masih beribadah secara online. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat juga yang dengan setia terus mengikuti ibadah online Tuhan. Jemaat di GBI Point Square ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa syukur kami ini dan syafaat kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang. Di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah,
Tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, boleh katakan Shalom. Saya percaya sukacita surga ada di antara Bapak Ibu Saudara, terus mengalir, memberikan kekuatan, memberikan sukacita untuk setiap kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini bukan minggu yang biasa. Mungkin kalau kita pikir, wah pandemi ini udah 1 tahun ya Tuhan. Tapi ternyata perlindungan Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga memberikan sukacita yang terus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersukacita. Karena saya percaya dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan urapan yang datang dari surga,
memberikan sukacita surga kepada Bapak Ibu Saudara. Yuk mari menari bagi Tuhan. Sukacita surga ada dalam hidup kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah dapat menyaksikan setiap kuasa dan perbuatan Tuhan yang sanggup menolong kita. Bahkan sehelai rambut kita, kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, itu tidak akan jatuh Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan yang selalu menjaga dan menolong hidup kita. Kami siapkan hidup kami masuk lebih lagi Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami cuma minta satu Tuhan, lawatan hadirat-Mu Tuhan. Tanpa itu Tuhan ibadah kami sia-sia Bapa. Lawatan-Mu Tuhan. Musim dalam kehidupan kami boleh terus berganti Tuhan. Tapi kami tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Yesus.
Syara wala 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 wala. Syara wala 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 wala. Ya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak
yang subur Tuhan. Biar bibit unggul itu Tuhan mampu Bapa memberikan kekuatan dan perubahan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga buah dari hidup kami bisa dinikmati oleh orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami panggil namamu Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Kami panggil namamu Tuhan. Karena nama itu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Shkaralabalaba. Shkaralabalaba.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan pada minggu ini, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk dapat beribadah kembali bersama-sama melalui jaringan online Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, memberikan kami juga sukacita, sehingga kami boleh menikmati kuasa kebangkitan-Mu, dan kami boleh bersukacita bersama dengan orang-orang serumah kami, bersama dengan teman-teman kami, dan seluruh keluarga umat Tuhan, sehingga kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, urapi pemberitaan firman Tuhan ini, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi umat-Mu Tuhan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Berkati juga Tuhan seluruh jaringan koneksi internet yang kami gunakan. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari-hari ini kita sedang berada di masa kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai nanti 40 hari kemudian Dia akan naik ke sorga, saudara. Sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari secara berulang-ulang Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ketiga. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Doa saya, biarlah Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saudara sendiri dijumpai oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Dan Tuhan datang menghibur, menguatkan, dan meneguhkan iman saudara sekalian. Dan Tuhan juga melawat Bapak Ibu sekalian. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Di dalam Ibrani 9 ayat 24-28 dikatakan demikian. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri Ia menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana iman besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Seperti tertulis dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Tuhan Yesus hanya masuk satu kali saja mempersembahkan dirinya. Beda dengan para imam-imam di zaman di mana pada saat waktu itu Tuhan Yesus hidup, saudara. Para imam harus masuk ke tempat kudusnya Allah setahun sekali. Dan membawa korban persembahan dengan darah daripada hewan yang dikorbankan. Tapi Tuhan Yesus masuk ke tempat kudusnya Allah, dikatakan. Dan Dia membawa darahnya sendiri. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menghapus dosa saudara dan saya. Dan setelah itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara. Tuhan Yesus tidak akan menanggung dosa lagi pada saat Dia datang yang kedua kalinya. Melainkan pada saat Dia datang yang kedua kalinya, Ia akan menjadi hakim. Ia akan mengadili semua manusia yang hidup maupun yang mati. Dan setelah itu Dia akan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Seperti yang tadi kita sudah baca, saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita dapat melihat tanda-tanda zaman yang sudah terjadi. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, hampir semua sudah digenapi. Kita saat ini sedang berada di bagian akhir dari zaman akhir, saudara. Mungkin ada yang bertanya, kapan zaman akhir dimulai? Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini, berita tentang kerajaan sorga sudah diberitakan.
Ya, bahkan sejak zaman Yohanes Pembaptis pun juga sudah diberitakan, dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi sebenarnya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saat itulah zaman akhir sudah dimulai. Maka dikatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan Yesus hanya datang sekali menyatakan dirinya untuk menanggung dosa. Setelah itu dia akan datang kembali menjadi hakim, saudara. Jadi kalau kita perhatikan hari-hari ini, kita sudah ada di bagian akhir dari akhir zaman ini. Berapa lama? Tentu tidak ada yang tahu, saudara. Tapi yang jelas, waktu yang tersisa ini sudah tidak banyak lagi. Dengan kata lain, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah sangat dekat, saudara. Sudah tidak lama lagi. Mari kita perhatikan hidup kita. Apakah kita hari ini mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut kedatangannya? Tadi kita sudah baca, saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak menanggung dosa lagi. Tetapi ia akan datang sebagai hakim untuk mengadili dengan adil, saudara. Firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya, kesempatan manusia beroleh keselamatan hanya semasa ia hidup di bumi ini, saudara. Setelah kematian tidak ada kesempatan lagi. Saya sering berkata demikian, saudara. Jika setelah kematian ada kesempatan untuk bertobat, pasti semua orang bertobat. Neraka pasti kosong, saudara, dan sorga akan penuh. Kenapa bisa demikian? Atau mungkin saudara sering mendengar orang berkata demikian. Penyesalan selalu datang terlambat. Mungkin kita bertanya, kenapa orang bisa menyesal? Ada beberapa alasan, saudara. Tetapi yang saya mau bagikan pada saat ini adalah orang bisa menyesal karena dia sudah melihat akibatnya. Atau dia sudah melihat hasil akhirnya daripada sebuah pilihan atau dari sebuah perjalanan yang dilakukan. Sehingga dia baru tahu, oh ternyata saya salah. Di situ dia baru datang penyesalan, saudara. Kalau seseorang sebelum melihat akibatnya atau sebelum sampai kepada akhir perjalanannya, ia sudah bertobat, maka pada akhir kehidupan dia tidak perlu menyesal, saudara. Dia hanya cukup bersukacita karena dia sudah memilih jalannya dengan benar. Ada beberapa orang yang tidak peduli dengan cara hidupnya. Bahkan ada beberapa orang yang tidak peduli dengan pandangan kehidupannya. Dia masa bodoh. Hidupnya mau berakhir seperti apa, dia tidak peduli, saudara. Saya berdoa, bila setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, saudara bukanlah orang yang demikian. Melainkan saudara adalah orang yang peduli dengan kehidupanmu. Engkau yang memperhatikan jalan-jalan hidupmu. Engkau yang senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip kehidupanmu. Sehingga kelak pada saat engkau berakhir atau engkau sampai kepada tujuan akhir kehidupanmu, engkau tidak perlu menyesal lagi, saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak banyak orang mendapat kesempatan seperti salah seorang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Pada detik-detik akan dia mati, saudara, maka si penjahat ini tiba-tiba bisa sadar. Dan dia mengaku bahwa dia orang berdosa dan dia membutuhkan Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang. Maka pada saat itu juga, akhirnya singkat cerita, dia mengakui dosanya dan dia menerima pengampunannya, dia menerima Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Puji Tuhan, kalau saudara hari ini diberitahu oleh Tuhan tentang hari kematianmu. Tapi apa yang terjadi di lapangan, seringkali kita ketahui hari kematian tiba-tiba datang, bahkan orang-orang di sekitar kita pun tidak menyadarinya. Makanya kalau setiap kali saya melayani pelayanan kedukaan, saudara, seringkali saya mendengar keluarga bersaksi begini, saya tidak nyangka loh, dia pergi begitu cepat. Padahal tadi saya baru ketemu. Kemarin masih bercerita, sehingga kematian seperti sebuah misteri tiba-tiba datang dan tidak ada yang tahu, saudara. Dan ingat, saudara, memang hari kematian bisa datang kapan saja. Adalah bijak bagi setiap saudara dan saya hari-hari ini mempersiapkan diri sebelum kematian itu tiba, saudara. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus benar sudah mati karena dosa manusia, tapi Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan saat ini Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa maut dan kerajaan maut tidak dapat menahan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 26 berkata demikian. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kuasa maut telah dibinasakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya setiap orang yang percaya tidak lagi dikuasai oleh maut, tetapi dikuasai oleh Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya, melainkan akan dibangkitkan sama seperti Tuhan Yesus
bangkit, saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Di sini Bapak Ibu perlu perhatikan, kebangkitan atau hidup kekal hanya tersedia bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa hanya melalui Tuhan Yesus? Yohanes 14 ayat 6 berkata dengan jelas, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seringkali orang bertanya, Pak, apakah tidak ada jalan lain? Melalui kesempatan ini saya mau katakan bahwa tidak ada jalan lain. Andai kata ada jalan yang lain, maka Bapa di sorga tidak akan mengorbankan anaknya untuk mati dari kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Memang di dunia ini ada banyak jalan, saudara. Namun kalau Bapak Ibu periksa, semua jalan dalam dunia ini tidak dapat memberikan kepastian atau tidak dapat memberikan jaminan bahwa akhir perjalanannya itu adalah keselamatan. Tidak ada, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan bahwa saudara pasti akan selamat jika engkau berjalan, percaya, mengikuti jalan yang Tuhan tetapkan. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat jaminan, mendapat kepastian akan keselamatan. Yohanes 3:16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita ambil ilustrasi contoh, saudara. Di dalam dunia ini saja, kalau seseorang ingin membeli rumah tinggal, saudara, sebelum ia membayar atau menandatangani akad jual beli, saudara, maka orang tersebut akan memastikan dahulu. Yang pertama, benar nggak rumahnya ada? Yang kedua, apakah keberadaan tanah atau properti itu tidak dalam sengketa? Apakah ada kepastian hak milik? Dan yang terakhir tentu dia akan mengecek apakah dia membeli daripada pemilik sebelumnya yang sah atau dari penjual yang sah memiliki rumah tersebut. Untuk urusan rumah tinggal di bumi saja kita butuh kepastian, saudara. Bagaimana hari ini dengan rumah kekekalan? Sudah seharusnya kita lebih harus memastikannya, saudara. Memang ironisnya seringkali kita temukan orang lebih peduli dengan keadaan di dunia ini daripada keadaan di surga nanti. Padahal di dunia ini hanya sementara, saudara. Mazmur berkata, hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Inilah perkataan Musa sendiri. Tapi Musa sendiri memang hidup sampai 120 tahun. Tetapi apa artinya 120 tahun jika dibandingkan dengan kekekalan, saudara? Tidak ada artinya. Jadi kalau untuk yang sementara ini aja kita peduli, seharusnya kita lebih peduli lagi untuk yang kekal, saudara. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau urusan rumah tinggal di bumi ini kita salah, saudara. Ya, paling hasil akhirnya kita mengalami kerugian secara materi, saudara. Namun tidak demikian dengan pilihan menuju jalan hidup kekekalan, saudara. Kalau kita salah memilih jalan menuju kekekalan, atau kita salah membeli rumah untuk kekekalan kita, saudara, maka saudara akan berakhir dengan kebinasaan. Alias, tidak masuk surga, masuk neraka, saudara. Di situ akan terdapat penyesalan yang tidak pernah berhenti, saudara. Amsal 14 ayat 12 berkata begini, ada jalan dari sangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi hati-hati, saudara. Jangan mengikuti jalan yang kita anggap benar sendiri. Kenapa? Karena ujungnya adalah maut. Maka hari ini, lewat masa kebangkitan Tuhan Yesus ini, di mana dia menampakkan diri kepada setiap murid-muridnya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita boleh merenungkan kembali bagaimana perjalanan kerohanian kita, saudara. Melalui renungan firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan melalui pengajaran KOM 100, saudara. Yaitu ada 3 tahap keselamatan, saudara. Kita akan cek pada kesempatan ini. Kita ada di tahap yang mana? Apakah kita sungguh-sungguh menjalankan sesuai dengan firman Tuhan? Karena saya berdoa, bila setiap Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini, saudara kelak akan berakhir dengan kebahagiaan. Engkau akan berjalan di jalan yang benar, dan pada saat di ujung perjalanannya, maka Bapak Ibu Saudara saya akan menemukan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, di dalam tahap keselamatan ini ada 3, saudara. Yang sering kita kenal dengan tahap yang pertama itu justification, pembenaran. Tahap yang kedua itu sanctification, yaitu pengudusan atau
proses pendewasaan, pembentukan. Dan yang ketiga yaitu tahap glorification, tahap pemuliaan, saudara. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di tahap awal yang sering kita sebut tahap pembenaran ini, saudara dan saya tidak melakukan apapun. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Bagian saudara dan saya cuma hanya percaya saja. Dan oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya dibenarkan, diampuni dosanya. Saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kita dibebaskan dari penghukuman dosa. Kita menerima pengampunan dan anugerah Tuhan. Tetapi ini bukanlah akhir dari perjalanan keselamatan, saudara. Ini baru awal permulaannya. Masih ada tahap berikutnya, saudara, yang perlu kita lewatin, saudara. Yaitu tahap pendewasaan, saudara. Di tahap pendewasaan ini kita akan mengalami proses pembentukan. Kita akan diproses, dibentuk untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Kalau di tahap yang pertama, saudara tidak perlu melakukan apa-apa pun. Tetapi beda dengan tahap yang kedua, saudara. Di tahap yang kedua ini, saudara, saya harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita akan baca beberapa ayat, saudara, dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di sini Filipus mengatakan dengan jelas, hai saudara-saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya mengerjakan dengan takut dan gentar? Yang pertama, kita tentu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita harus gentar? Karena Allah kita adalah Allah yang sangat adil, Allah yang kudus, saudara. Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Jadi kalau Allah sudah berfirman kita wajib hidup kudus, kita harus menjadi sempurna, kita harus serupa dan segambar dengan Dia, maka itu adalah standar yang Tuhan tetapkan. Barang siapa yang tidak mencapai kepada standar itu, maka Allah tidak segan-segan untuk tidak menerimanya, saudara. Mungkin kita berkata, oh, kenapa Allah begitu kejam? Tapi saudara kasih Tuhan, kita bisa belajar dari perjalanan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang dikasih oleh Tuhan sendiri. Tapi waktu bangsa itu melakukan dosa, maka Allah tidak segan-segan untuk membuang mereka, untuk menghajar mereka, membiarkan mereka dijajah oleh musuh. Bahkan sampai hari ini kita lihat, saudara, Israel masih berjuang untuk kembali ke negaranya, saudara. Kenapa? Karena mereka menolak Tuhan Yesus. Masih ingat waktu Yesus akan disalibkan? Pilatus berbicara kepada para imam-imam. Dikatakan bahwa aku tidak menemukan dosa dan kesalahan pada orang ini yang patut dihukum dengan hukuman mati. Tetapi pada saat itu para imam, para tua-tua, orang-orang Israel berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus berkata, orang ini tidak berdosa. Aku tidak bertanggung jawab atas dosa orang ini, atas penghukuman ini. Tetapi para imam dan ahli Taurat berbilang apa? Tangguhkan itu kepada kami dan keluarga kami. Dan akibat itu, maka bangsa Israel terpencar kemana-mana, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukannya Allah kejam, saudara. Tetapi Allah itu adil. Allah menyediakan jalan. Allah sudah menyediakan pengampunan. Saudara dan saya harus menjalaninya. Kalau di tahap yang pertama, saudara, kita memperoleh keselamatan. Memperoleh keselamatan, kita tidak perlu bayar, alias gratis. Hanya dengan iman, saudara saya bisa diselamatkan. Tetapi waktu kita memperoleh keselamatan, maka saudara saya harus menjaganya, memeliharanya, mengerjakannya. Waktu saudara saya menjaga dan mengerjakan keselamatan itu, maka semua harga saudara harus bayar. Kenapa? Seperti yang Tuhan Yesus katakan, jika seseorang tidak meninggalkan segala sesuatu, ia tidak dapat menjadi muridku, saudara. Karena Tuhan tidak mau kita menomorduakan dia. Kita harus menjadikan dia nomor satu. Kalau dia nomor satu, artinya tidak ada orang yang bisa menyaingi dia. Tidak ada boleh ilah lain dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Rasul Petrus berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 3-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sini Rasul Petrus mengatakan dengan jelas, karena kita memiliki janji itu. Janji apa? Janji keselamatan, untuk diluputkan daripada penghakiman dunia yang akan datang. Diluputkan dari api neraka. Kita dijanjikan akan ada kehidupan yang kekal. Karena memiliki janji itulah, maka untuk itu saudara saya harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh berusaha. Menambahkan kepada imanmu, kebajikan, dan seterusnya saudara. Jadi saudara saya harus berusaha di tahap yang kedua ini. Tapi itu saudara jangan khawatir dan jangan takut. Tuhan tidak meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya sendirian. Waktu kita berusaha mengerjakan keselamatan kita, maka Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus, menjadi penolong, menjadi penyerta, menjadi Roh yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga saudara saya dimampukan untuk melewati proses demi proses sampai kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Di tahap yang kedua di Bapak Ibu, kita adalah kelanjutan dari tahap yang pertama. Tahap yang pertama karena iman saudara saya diselamatkan. Tahap yang kedua, karena kita sudah melewati tahap yang percaya karena kita beriman, maka tahap yang kedua ini harus ditambah dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati saudara. Jadi kalau hari ini saudara mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saudara tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, maka saudara hanya punya iman, tapi tidak punya perbuatan. Demikian juga sebaliknya, kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saudara hari ini memiliki hidup seperti Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki iman, maka itu juga tidak bisa diselamatkan saudara. Karena langkah pertama itu harus dilewati dulu. Tahap pertama itu harus wajib diikuti. Setelah tahap pertama itu kita dibenarkan, kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita diselamatkan, maka kita baru bisa melanjut tahap yang kedua saudara. Tahap yang kedua ini, apa yang kita percayai, itulah yang kita lakukan saudara. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mungkin kita bertanya, Pak, berapa lama proses pembentukan ini? Kalau di tahap yang pertama, saudara, proses pembenaran itu terjadi hanya sesaat. Sekali saja dalam kehidupan kita. Seperti waktu kita mengalami kelahiran baru, pertama kali Bapak, Ibu, dan saya mengenal Tuhan Yesus, tiba-tiba kita dijamah Roh Tuhan, dan kita bisa menangis, kita bisa mengaku dosa, dan percaya kepada Tuhan. Tetapi tahap proses pembentukan ini saudara, ini akan berlangsung seumur hidup. Sampai kapan? Sampai saudara dan saya menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Kapan itu terjadi? Ada dua saudara. Yang pertama, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di situ adalah proses kita selesai. Atau kalau sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, hidup saudara, hidup saya Tuhan ambil kembali. Yaitu dengan kita bilang, apabila hari kematian tiba, berarti prosesnya kita selesai saudara.
Tapi kalau belum, maka itu akan terus. Nah, setelah proses kita menjadi segambar serupa dengan Tuhan Yesus selesai, saudara, maka kita akan masuk tahap yang ketiga, yaitu tahap glorification. Dimuliakan bersama dengan Tuhan pada saat hari pengangkatan gereja. Disitulah kita akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dari 3 tahap ini, saudara, tahap yang pertama dan tahap yang kedua itu Tuhan yang melakukan. Jadi saudara, saya hanya melakukan tahap yang kedua. Jadi kita hanya melakukan sepertiga saja. Dan itu pun juga tidak kita sendirian, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang membantu saudara saya untuk bisa mampu melakukan ini semua. Bagian yang Tuhan perlu lakukan, Tuhan sudah lakukan, saudara. Di ibadah Jumat Agung yang lalu kita sudah dengar bagaimana Tuhan Yesus harus menjalani proses penyalipan yang begitu menyakitkan dan tidak manusiawi, saudara. Itu semua dia lakukan demi supaya saudara dan saya bisa dibenarkan. Yaitu tahap yang pertama tadi itu. Tuhan bayar semua harga yang perlu. Dan hari ini, saudara saya harus melakukan bagian kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau hari ini saudara percaya Tuhan, maka saya yakin iman saudara akan memperbaiki hidup saudara. Iman saudara akan mendorong saudara untuk hidup benar. Iman yang saudara miliki itu mendorong saudara untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Kalau hari ini kau mengaku kau percaya Tuhan, tapi kau tidak punya kerinduan mencari Tuhan, engkau perlu tanya kembali, saudara. Jangan-jangan imanmu hari ini kepada Tuhan sudah gugur. Kalau hari ini kau kekurangan iman, mari. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Pastikan hari ini, saudara, setelah kau mendengar berita firman Tuhan ini, biarlah iman kau dibangkitkan kembali. Engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan jangan lagi main-main, saudara. Karena kita tidak tahu akhir perjalanan hidup kita, hari kematian bisa tiba kapan saja, saudara. Ada orang yang tidak peduli, saudara. Jangan anggap dirimu benar, saudara. Tetapi kalau hari ini kau percaya, engkau sedang sungguh-sungguh berusaha untuk menjalani proses yang kedua, ini proses pendewasaan rohani ini. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ajak kita untuk bergabung, untuk dimuridkan di dalam kelompok-kelompok kul. Amsal 27 ayat 17 berkata demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Di dalam kul ini kita dimuridkan, saudara. Kita akan saling menajamkan satu sama yang lain. Apa artinya? Kita akan saling mendewasakan. Karena tidak mungkin proses pendewasaan itu seorang diri, saudara. Kita butuh komunitas. Kita butuh saudara-saudara seiman. Supaya kita bisa terus dimonitor. Terus kita dipantau. Kita terus didukung. Akhirnya kita bisa terus belajar, saling menguatkan, saling mendoakan, saling belajar, saling berbagi sukacita. Kalau ada beban kita doakan bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh makin hari, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah tergabung dalam kelompok kul, saya ucapkan terima kasih dan mari tetap bergabung. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini belum tergabung, saya berdoa, saya mengajak melalui kesempatan ini, mari bergabung. Mumpung masih ada waktu, saudara. Jangan sampai tiba hari akhirnya, baru saudara akan menyesal. Karena tanpa pemuritan, saudara tidak akan pernah menjadi sama seperti Kristus. Seperti amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya waktu Ia akan naik ke surga. Pergilah, jadikan sebuah bangsa muridku. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi, di dalam pemuritan kul inilah kita belajar mengenal Tuhan, melakukan kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Yang mau katakan amin. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini, kami boleh mengikuti ibadah ini, kami mendengar firman-Mu Tuhan, bila kami boleh terus merenungkan kembali akan pengorbanan-Mu yang sudah begitu luar biasa Kau nyatakan Tuhan, lewat kasih-Mu, Kau bersedia mati dan kayu salib, gantikan setiap kami, dan Kau bangkit pada hari ketiga, dan selama 40 hari Kau menampakkan dirimu kepada murid-murid Tuhan. Hamba-Mu berdoa, bila setiap umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan, Engkau datang menghampiri setiap mereka satu persatu secara pribadi Tuhan. Kuatkan murid-murid-Mu, kuatkan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satu iman pun yang gugur Tuhan. Dan bila setiap kami boleh memilih jalan yang benar Tuhan, dan kami hidup dengan sungguh-sungguh di dalam jalan yang Tuhan telah bukakan, sehingga kelak pada saat Kau datang kedua kalinya, Engkau menemukan setiap umat-Mu Tuhan, setiap murid-murid-Mu memiliki iman di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu, dan kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu itu Aku kerjakan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan,
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan. Bahkan mereka boleh berkelimpahan dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berpesan, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ingat apa yang sudah kita dengar mulai dari ibadah Jumat Agung kemarin, saudara, minggu lalu dan minggu ini, bagaimana Tuhan mati buat saudara saya, betapa besarnya kasih Tuhan kepada saudara saya. Dan biarlah ini membuat saudara saya makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, makin sungguh-sungguh menjaga hidup ini. Dan Tuhan juga mau memberkati saudara dan saya lewat perjamuan kudus ini, tapi Tuhan mau kita minum dengan cara yang benar, saudara. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan, akui semua pelanggaranmu, dosa-dosamu. Kalau hari ini kau mulai kurang beriman, karena kau mulai khawatir dan ragu dengan keadaan hari-hari ini, mari minta ampun sama Tuhan. Dan bila Roh Kudus hari ini, izinkan Roh Kudus sekali lagi menjamah hidupmu dan memberi kau kekuatan, menuntun kau sehingga kau memperoleh kekuatan yang baru. Bapa di sorga, kau dengar Tuhan, anak-anakmu sering berdoa Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini karena kehidupan yang begitu sulit Tuhan, di masa pandemi ini, membuat kami menjadi menjauh dari Engkau Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan, boleh membuat kami kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau kami mulai kendor, kami mulai lalai memperhatikan kehidupan rohani kami, sehingga hari-hari ini kami lebih mementingkan kehidupan jasmani kami Tuhan. Tapi biarlah lewat pemberitaan firman-Mu di Tuhan, kami boleh kembali Tuhan, memperhatikan manusia rohani kami, untuk memperhatikan kehidupan perjalanan rohani kami, sehingga kelak waktu kami mengakhiri perjalanan hidup ini Tuhan, bila kami boleh bertemu dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau kuduskan Tuhan, untuk roti dan anggur perjamuan yang kami akan pakai Tuhan, bila roti dan anggur ini boleh menjadi persekutuan kami yang hidup dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan kami beroleh bagian kehidupan yang kekal bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut Tuhan, roti dan anggur perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, anggur perjamuan diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah dewasa. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Kalau hari ini kau sudah percaya, engkau mengaku Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kau menerima Dia dalam hatimu dan percaya, maka kau terima roti dan anggur perjamuan ini, makan dan minum dengan imanmu, sehingga keselamatan yang kekal itu menjadi bagian milikmu. Mari kita angkat roti di tangan kita bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa malam-malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti atasnya kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang naikkan suaramu, ucapkan syukur kepada Tuhan, katakan Dia baik. Tuhan kau sangat baik, sungguh baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengorbananmu memberikan kami Tuhan kehidupan yang baru. Pengorbananmu Tuhan memberikan kami harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak mati selamanya. Engkau bangkit, kebangkitan Engkau Tuhan membuat harapan kami menjadi pasti. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kuatkan yang lemah, kuatkan Tuhan yang letih lesu. Hiburkan Tuhan yang susah. Biarlah kami boleh terus Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami terus membangun iman kami sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus, parsa tercurah, menyertai memberkatimu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.